fitnah-fitnah yang tertuju pada kami terima dengan baik. Kami sudah risiko bagi kami bahwa fitnah dan jenis pencemaran nama baik apapun itu sudah risiko dari perusahaan kami. Maka kami sudah dari awal sudah mentasbihkan diri kami harus tegar di dalam ujian-ujian ini, dan semoga kami bisa menjalani ujian-ujian tersebut. Dan kita minta doa restu dari warga Pati semua dan warga negara Indonesia khususnya, minta doa restu bahwa perjuangan kami masih perjuangan yang on the track dan ini murni, dan kami akan terus berjuang untuk itu. Dan tujuan kami bukan untuk untuk ya ataupun untuk hura-hura ataupun untuk bikin anarkisme dan bikin tidak situasi tidak kondusif. Tidak, kita justru ini kita maunya di Pati khususnya itu berjalan kondusif. Maka dari itu kemarin untuk tanggal 25 itu bukan inisiasi dari kami di sini, bukan. Kami tujuannya kemarin sudah sepakat bahwa satu proses di dalam prosedural itu memang satu itu kita melakukan unjuk kekuatan atau unjuk aspirasi. Sebagaimana kemarin tanggal 13 sudah jelas bahwa semua warga itu sudah merupakan representasi dari semua wilayah Kabupaten Pati yang pada satu tujuan adalah adanya pergantian bupati. Jadi itu merupakan sudah kita sudah nyatakan di situ, dan semua orang sudah lihat betapa banyaknya dari warga Pati yang antusias, dan itu adalah kekuatan bagi kami bahwa kami itu masih dipercaya dan kami masih ada satu perjuangan dan masyarakat Pati. Selanjutnya bahwa untuk tanggal 25 itu bukan inisiasi dari kami, itu inisiasi pribadi dari Mas Husein. Itu tidak melalui koordinasi dengan kami, karena kami itu kemarin setelah meminta Pak Prabowo itu mengundurkan diri, ternyata tidak mau, maka kita bergeser ke DPR Pak Sudewo untuk mengundurkan diri, tapi dia tidak mau mengundurkan diri, maka kita bergeser ke DPR. Karena apa? Karena pergantian atau pencopotan itu satu itu memang dengan cara mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri berarti nanti Dewan itu melakukan sidang angket untuk pemakzulan, kan gitu kan. Nah, sudah diterima aspirasi kita di DPR, makanya kita harus kawal dan kita hormati memang proses seperti itu gitu. Jadi dari awal memang kita nggak mau untuk bikin ribut-ribut, bikin demo. Kemarin demo itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa aspirasi totalitas dari warga Kabupaten Pati adalah meminta bupati itu undur diri, gitu. Sedangkan selanjutnya bahwa untuk tanggal 25 itu tadi siang katanya itu sudah dibatalkan. Kami justru mengaturkan terima kasih sekali, karena memang kami pinginnya itu Pati kondusif. Kita khawatir kalau itu terjadi malah tidak kondusif, jadi itu bisa mengganggu kami. Makanya kami sangat berterima kasih itu dibatalkan. Dan untuk warga Pati yang sabar, jangan kecewa, tetap kita berjuang. Perjuangan itu tidak harus demonstrasi, perjuangan itu harus kita pakai struktur. Kita tujuan kepada warga negara Indonesia bahwa kita itu bukan ugal-ugalan, bukan preman, bukan arogan, enggak. Kita tetap ikut dalam prosedur tata kelola pemerintahan. Kalau memang itu Pak Bupati Sudewo harus turun dengan cara impeachment atau pemakzulan, ya kita lewati itu. Jadi itu. Kemudian selanjutnya memang kita masih merencanakan untuk mendorong KPK supaya bisa segera menetapkan Pak Sudewo itu sebagai tersangka, ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Itu adalah hukum yang ada di pemerintahan Indonesia. Jadi kita menghormati proses hukum. Jadi kita nggak langsung membuat sistem sendiri, kita menghormati proses hukum tersebut. Semoga dengan proses hukum tersebut apa yang benar memang muncul kebenarannya, apa yang salah itu bisa muncul kesalahannya. Jadi itu yang kami perjuangkan. Gitu. Sebelumnya kita ada perpecahan dengan Mas Husein, ada pertikaian apa gitu, sampai ada tudingan juga melempar ke katanya sudah tidak murni lagi kalau katanya. Kita hormati, semua orang bisa berasumsi. Yang penting kita itu di sini adalah menjalankan amanah dari warga. Kita selalu pegang itu. Jadi kita tidak akan pernah bergeser dari itu.
kan gitu. Jadi mau dikatakan kita ditunggangi, mau dikatakan kita dibayari, mau kita ada kepentingan politik, itu biarlah mereka yang bicara seperti itu. Kita tetap tetap berjuang adalah demi padi dan demi Indonesia. Kan? Yang paling penting ini sebagai ibarat kita mengakui kita ditunggangi, tapi ditunggangi oleh masyarakat padi dan ditunggangi oleh masyarakat Indonesia. Gitu. Yang menunggangi itu. Kalau terkait nama ini, Aliansi Masyarakat Padi misalnya mau diklaim, ya gini, silakan. Memang awal itu kan dia kan membuat pamflet untuk aksi demo mengatasnamakan aliansi, padahal itu juga tidak ada tidak ada acara pembentukan. Nah, gitu. Jadi kita awalnya kan ikut karena memang tanggal 13 itu sudah ramai di medsos, maka kita ikut di situ. Nah, kalau itu mau diklaim silahkan saja, kita juga enggak terpaku sama nama kok. Yang penting kita itu sebagai kelompok kolektif. Jadi mau nama itu diambil sana enggak masalah. Yang penting kita ini nama kita adalah masyarakat padi bersatu, guyub rukun untuk sama-sama berjuang demi kebaikan padi dan kebaikan Indonesia. Jadi silahkan kalau memang itu mau diklaim sana nggak apa-apa. Kalau mau diresmikan namanya nggak apa-apa, kita juga nanti berubah juga nggak apa-apa. Toh itu sebuah nama, yang penting perjuangannya bukan nama. Betul. Artinya saya ini fokusnya ke jalur non unjuk rasa ya? Iya, kita memang setelah kita diterima aspirasi kita ke Dewan, kemudian kita juga dalam rangka tadi pembebasan rekan-rekan kita yang kemarin sempat ditahan. Nanti kalau itu kita demo nanti malah jadi lebih berat sebagai untuk tanggung jawabnya. Makanya kita utamakan dulu adalah keselamatan rekan-rekan kita seperjuangan. Jadi intinya itu ada kesepakatan bahwa itu tidak ada demo. Memang di awal kita rencana tidak itu. Setelah kita diterima aspirasi kita dan Dewan itu sudah membentuk panitia angket untuk memanggil, ya itu langkah kita. Jadi nggak perlu nggak perlu ada demo lagi. Dan kita cinta padi kita pinginnya padi tetap damai, tetapi proses itu harus memang dilewati sebagai bagian dari perjuangan. Seandainya nanti hasil pansus hak angket ini tidak sesuai harapan teman-teman di sini gimana? Kita berpikir ini secara normalnya itu karena DPR ini pansus ini sudah berjalan dan fakta-fakta sudah terungkap semua. Saya tidak berpikir bahwa Dewan itu khianat terhadap bukti fakta tadi. Jadi kita masih optimis lah. Dia sebagai perwakilan rakyat harusnya juga memang mendengar suara rakyat dengan fakta-fakta yang terjadi gitu. Jadi kita nggak berpikir bahwa nanti anggota DPR itu mau masuk angin atau apa. Cuman gini, posko ini digunakan adalah untuk memberikan dukungan moral kepada anggota Dewan. Jangan takut, bapak-bapak anggota Dewan dan ibu-ibu, jangan takut. Kebenaran harus ditegakkan. Jangan oleng dengan hal itu. Rakyat di belakang Anda. Jadi rakyat padi di belakang anggota DPR, khususnya di belakang panitia pansus tadi. Jadi kita memberikan penguatan moral, gitu ya, memberikan dukungan supaya pansus ini bekerja dengan baik. Terus kemudian diusahakan itu pansus ini memang sesuai dengan fakta yang ada gitu aja. Kapan berangkat ke Jakarta, Mas? Kita rencana berangkat ke Jakarta itu akhir Agustus. Tapi memang kita ini kan karena jujur saja kita itu berkumpul ini bukan dikumpulkan, tapi dengan inisiatif hati kita sendiri berkumpul. Tidak ada orang yang mengumpulkan kita. Perjuangan itu yang mengumpulkan kita. Dan itu kita akui sendiri, kita tidak punya pemodal, kita tidak punya promotor, kita bergerak sendiri dari hati dan apapun yang kami punya ya itulah. Jadi mengenai masalah kita buka donasi, memang kita sadar diri kita tidak punya apa-apa. Kita sebagai rakyat biasa nggak punya apa-apa, minta dukungan. Jadi itu tadi untuk donasi rencana yang ke KPK itu kan untuk donasi kita ada donasi biaya transportasi, kemudian biaya untuk armada, kemudian untuk relawan perjuangan yang ikut di sana. Jadi itu kita bukanya tiga itu sudah dibuka dan alhamdulillah tadi antusiasme warga sangat bagus. Cuman kita memang butuh sosialisasi lagi dan kita memang mau mempertanggungjawabkan pergerakan kita itu
kepada warga masyarakat Indonesia dan warga negara Indonesia pada umumnya bahwa kita itu berjalan di garis yang lurus, suatu perjuangan seperti itu. Ada berapa orang nanti yang akan berangkat ke sana? Belum tahu kita, makanya kita apa yang kita buka dan kita memberi kesempatan ke semua orang warga Pati untuk bergabung, untuk sama-sama berjuang untuk Pati yang lebih baik dan bahkan untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu kalau berangkat tidak ada batasannya ya masyarakat? Tidak ada batasannya karena kita tidak membatasi orang, kita hanya kita meminta semua yang bergabung itu kita minta untuk ikhlas lahir batin tanpa tendensi apapun, gitu ya. Perjuangan kita itu kita yang butuhkan itu keikhlasan, bukan materi, bukan ketenaran, cuma keikhlasan saja. Daripada punya anggota tadi yang punya pamrih ini itu punya pengen viral, pengen menjadi tokoh, lebih baik kita tidak mau punya anggota seperti itu. Kita punya anggota yang tulus ikhlas itu berjuang bersama-sama. Tambahin sedikit. Nanti terkait dengan donasi yang kemarin, mutasi rekeningnya kita punya, jadi nanti kita semua akan bertanggung jawab karena itu kan kepercayaan dari masyarakat. Nanti kami akan buat, jadi kita ini bukan yang main-main ya, karena tanggung jawab, kita punya rasa tanggung jawab, amanah masyarakat. Kebetulan kemarin saya sudah nge-print tapi kok nggak ke bawah gitu ya, nanti kita akan tanggung jawabkan. Jadi rekening sumbangan donasi yang kemarin memang masuk atas nama Pak Teguh atau Pak Botok itu insya Allah aman. Sudah nanti saya buat buku mutasi rekeningnya kemarin sudah saya print tapi kok nggak ke bawah gitu ya, nanti kita akan bertanggung jawab. Ini kan nanti ada dibaca di whiteboard ya. Oh iya, nanti kita pasang setiap hari dapat berapa, kita nanti insya Allah akan pasang whiteboard, hari ini dapat berapa, hari ini dapat berapa, pengeluaran berapa gitu. Insya Allah kita akan terbuka. Ini dalam tanda kutip ya, donasi yang kemarin kita terima atas nama Pak Teguh atau Membotor. Jadi kalau yang atas nama Husein kita tidak bertanggung jawab sama sekali ya gitu. Jadi nanti yang kita bertanggungjawabkan memang yang benar-benar diterima oleh Pak Teguh dan Mas Botok gitu. Kalau yang atas nama Husein kita tidak. Insya Allah mulai besok kita akan pasang whiteboard. Ya, gitu, itu aja. Ya, saya benar-benar tegaskan sekali lagi Om ya, gerakan itu gerakan masyarakat ya. Kita tidak memandang tokoh si A si B. Misalnya Mas Husein keluar dari gerakan ini, itu hilang satu tumbuh 1000. Kita sudah sepakat untuk mampu menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Pati untuk segera melengsarkan Sudewo dari Bupati Pati. Sudah cukup gini Om. Untuk posko ini untuk menampung warga yang menjadi korban kebijakan Bapak Bupati Sudewo, juga bisa menampung pengaduan masyarakat yang kemarin menjadi korban kekerasan aparat keamanan di demo 13 Agustus dan ini mengawal kasus Pak Anyar. Itu sekian, terima kasih.